Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmatul Fanani. Pada kesempatan minggu ini kita akan belajar dan juga membahas mengenai kreativitas. Nah, apa sih kreativitas itu? Jadi, kreativitas adalah kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi mereka untuk memperoleh ide, gagasan, untuk membuahkan hasil atau sebuah karya yang bermakna. Nah, atau lebih simpelnya, kreativitas ini adalah sebuah proses individu untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasannya untuk membuahkan hasil dan juga karya yang kemudian dapat dinikmati dan bernilai sebagai seni. Nah, apalagi pada anak usia dini, mereka akan lebih sering untuk menggunakan imajinasi mereka untuk mendapatkan informasi atau hal-hal baru serta kemudian menghasilkan karya baru. Nah, bisa juga pada contoh kegiatan menggambar. Nah, pada kegiatan menggambar ini, anak akan mulai mengembangkan kreativitasnya dengan yang pertama, mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini menjadi bagian dari kreativitas karena dalam prosesnya anak mengalami pemikiran terlebih dahulu atau memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara mereka memilih gambar apa yang ingin mereka gambar. Misalkan mereka mengingat, oh iya, bulan lalu loh aku liburan ke rumah nenek, aku melihat pemandangan yang bagus sekali, aku ingin menggambar hal itulah. Nah, itu adalah proses pengambilan keputusan anak dalam menggambar. Nah, setelah mereka sudah berani atau menentukan pilihannya, atau dalam kata lain sudah mengambil keputusan, mereka akan mengembangkan kreativitasnya tersebut dengan proses bagian dari kreativitas, yakni pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah yang bagaimana sih dalam proses kreativitas menggambar tersebut? Nah, salah satu contohnya adalah ketika anak tersebut tidak memiliki pensil warna. Nah, mereka akan berpikir, bagaimana ya caraku mewarnai gambar kalau aku tidak memiliki pensil warna? Nah, bagaimana kira-kira mereka akan berpikir dan menemukan ide atau gagasan. Misalnya, mereka menemukan ide untuk mewarnai gambar mereka dengan menggunakan pewarna alami. Misalkan, mereka ingin memberi warna hijau dengan menggunakan daun, mereka gesek-gesekkan pada gambar yang ingin mereka warnai hijau, atau kemudian mereka menggunakan warna oranye melalui wortel. Nah, mereka akan memotong wortel atau menggesek-gesekkan batang wortel tersebut pada item gambar yang ingin mereka warnai orange. Nah, hal tersebut merupakan proses pemecahan masalah yang dapat digunakan anak dalam menggambar. Nah, kemudian proses kreatif anak ini bagaimana sih? Nah, yang pertama ada proses pengenalan. Nah, proses pengenalan ini adalah proses mengenalkan kreativitas pada anak. Misalkan mengenalkan menggambar. Nah, menggambar itu bagaimana sih? Jadi, menggambar itu seperti ini loh nak, kalian merepresentasikan objek yang kalian lihat pada oret-oretan di kertas sebagai bentuk gambar. Nah, seperti itu mereka. Nah, hal tersebut adalah proses pengenalan pada anak apa itu kreativitas menggambar. Nah, kemudian yang kedua ada penyimpanan. Nah, apa sih penyimpanan dalam proses kreativitas ini? Jadi, penyimpanan dalam proses kreativitas ini adalah mereka menyimpan informasi yang sudah mereka lihat pada proses sebelumnya, yaitu pengenalan. Nah, ketika pada proses pengenalan anak sudah mengetahui, oh jadi itu menggambar seperti ini. Nah, mereka akan menyimpan informasi tersebut dalam pikiran mereka. Nah, kemudian proses yang ketiga ada proses pencerahan. Nah, proses pencerahan ini adalah proses di mana anak sudah mulai
menemukan ide dan gagasan untuk, oh, jadi misalkan seperti ini. Oh, menggambar itu ternyata seperti itu ya. Kalau begitu, aku hendak menggambar ini. Nah, kemarin aku bulan lalu berlibur ke rumah nenek, kemudian aku melihat pemandangan yang bagus. Aku ingin menggambarnya. Nah, itu adalah proses pencerahan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah proses pelaksanaan. Nah, mohon maaf sebelumnya tulisannya agak semrawut ya teman-teman. Jadi proses pelaksanaan ini adalah ketika anak sudah mulai menuangkan idenya tadi ke dalam bentuk oret-oretan kertas, karena mereka sudah memahami ya kalau menggambar tersebut adalah menuangkan imajinasi mereka dalam bentuk gambar di atas sebuah kertas menggunakan pensil atau kemudian diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Nah, kemudian untuk mengembangkan kreativitas anak bagaimana sih? Jadi, yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas anak dapat dilakukan dengan bermain. Nah, kok dengan bermain? Iya, dengan bermain anak akan mulai menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Misalkan pada saat bermain, anak melihat misalkan melihat pohon dan juga pohon tersebut sedang berbuah. Jadi anak sudah terfikirkan nih, wah, aku ingin menggambar itu buah apa, pohon dengan buah yang menggandul-gandul apa ya, yang sedang tumbuh atau sudah masak. Nah, jadi mereka akan menggambar hal tersebut. Mereka akan mendapatkan hal tersebut dari bermain. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan membiarkan anak untuk berimajinasi. Nah, sebagai orang tua atau kakak atau saudara dari adik, kita dapat meningkatkan kreativitas anak dengan membiarkan anak untuk berimajinasi, karena dengan memberi kebebasan anak akan dengan leluasa untuk menemukan ide-ide, gagasan-gagasan baru dan kemudian menghasilkan karya-karya yang lebih bermakna dan juga secara maksimal. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu dengan melihat bakat dan minat anak. Nah, dengan melihat bakat dan minat anak, sebagai orang tua, guru, kakak, atau saudara dari anak, kita dapat memberikan fasilitas berupa bantuan seperti mendampingi anak dalam menggambar, bernyanyi, bermain musik, dan lain hal sebagainya. Nah, atau bisa juga dengan membawa anak pada les privat atau guru-guru yang sudah ahli dalam bidangnya. Nah, dengan begitu proses kreativitas anak akan lebih berjalan secara maksimal karena mereka mendapatkan wadah yang tepat. Nah, kemudian cara yang selanjutnya yaitu menghindari kata salah. Nah, menghindari kata salah ini sangat penting sekali dalam proses kreativitas anak, karena ketika kita sekali saja menggunakan "jangan begitu nak, itu adalah hal yang salah", nah, maka kedepannya anak akan tidak mau mengulangi hal tersebut karena mereka merasa itu tidak baik dilakukan dan mereka mengalami traumatis akan hal tersebut. Nah, bisa jadi juga anak malah enggan atau tidak mau sama sekali untuk berimajinasi, dan sehingga hal tersebut dapat menghambat proses kreativitas anak. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa dilakukan dengan memberi pujian. Nah, dengan memberi pujian anak akan semakin termotivasi dan ingin terus membuat hal-hal baru, karya-karya baru yang lebih bermakna atau lebih optimal dan maksimal, karena mereka merasa mereka mendapatkan apresiasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan dukungan yang maksimal pada anak. Nah, karena sudah mengetahui proses pengertian dan juga cara mengembangkan kreativitas anak, maka diharapkan informasi ini dapat berguna bagi teman-teman ke depannya. Cukup sekian mungkin pembahasan kita minggu ini. Semoga bermanfaat. Thank you for